Malam teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Jacques Lacan dengan tema seks. Seks menurut Jacques Lacan. Bagi Jacques Lacan, seks tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sistem struktur psikoanalisis yang terpusat pada bahasa, simbolisme, struktur tak sadar. Jadi Jacques Lacan memahami seks atau tindakan seksual dalam bahasa, simbolisme, dan struktur tak kesadaran. Menurut Lacan, membahas tentang seks bukan hanya persoalan biologis atau moral, tetapi itu adalah struktur keinginan manusia dibentuk oleh gejala psikologis tentang kekurangan dan ditandai dengan pembahasan mengenai seks atau keinginan seks itu dibahasakan. Manusia menginginkan tindakan atau kegiatan seksual itu karena ada kekosongan di dalam diri manusia dan ia ingin mengisi kekosongan itu. Seks bukan kebenaran yang bisa dijelaskan secara langsung. Menurut Lacan, tidak ada relasi seksual. Tidak ada hubungan seksual yang dapat diartikulasikan secara simbolik lengkap. Jadi menjelaskan tentang hubungan seksual itu tidak bisa terbahasakan gitu kan. Tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Hubungan dengan pasangan selalu dimediasi oleh struktur simbolik yang membuat relasi tersebut tidak pernah sepenuhnya langsung transparan. Seks atau kenikmatan jouissance, kenikmatan yang melampaui kesenangan, bahkan menjadi sesuatu yang traumatik, mencari pemuasan dan melampaui prinsip kesenangan. Jadi ada upaya untuk melakukan hubungan seksual itu karena ada suatu keinginan mendapatkan suatu kenikmatan yang melampaui kesenangan. Bahkan di dalam peristiwa relasi seks itu terjadi sesuatu yang disebut dengan perasaan traumatik, mencari puasan. Nah, dalam konteks seksual, jouissance mencerminkan ketegangan antara tubuh dan bahasa. Tubuh mencari kenikmatan, namun struktur simbolik membatasi bagaimana kenikmatan itu dialami. Struktur simbolik membatasi bagaimana kenikmatan itu dialami. Ya, struktur simbolik itu kan masyarakat, budaya, ini memiliki adat norma yang membatasi dalam hubungan seksualitas, bahkan membatasi atau melarang dengan syarat atau norma tertentu. Relasi seks bukan soal tubuh yang bersentuhan atau hubungan intim, tapi bagaimana subjek menghadapi batas-batas simbolik terhadap kenikmatan. Jadi memang hubungan seksual itu bukan hanya pemuasan biologis, tetapi ada suatu pencapaian tentang kenikmatan yang bersifat simbolik ya, dibahasakan gitu kan. Kita berhenti melakukan hubungan seksual itu karena ada suatu batas, akhirnya menyatakan kepuasan gitu kan. Lacan memperkenalkan formulasi seksuasi. Formula ini berdasarkan relasi terhadap hukum simbolik dari jouissance. Posisi maskulin berada di sisi yang mengakui hukum simbolik, diperintah fungsi palus simbolik. Jadi seorang laki-laki atau yang berada di posisi maskulin, dia mengakui bahwa kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual itu karena ada keinginan dari palus. Nah, ada tuntutan lah
ada tuntutan dari diri sendiri, dan sayangnya tuntutan dari diri sendiri itu karena tuntutan budaya, moralitas penduduk atau masyarakat, ini menjadi suatu yang bersifat tuntutan hukum simbolik. Nah, posisi feminin berada di sisi yang lebih terbuka terhadap Jowishan yang tak bisa diartikulasikan secara simbolik, disebut dengan other Joishans. Jadi feminin berada di sisi yang lebih terbuka. Nah, posisi yang bisa menikmati hubungan seksual itu mencapai titik kepuasan, melampaui kepuasan, bahkan merasakan sesuatu yang sakit, trauma. Pada satu sisi itulah yang hadirnya disebut dengan Joishans. Palus, simbol dari kekurangan yang jadi pusat keinginan. Seks adalah sebuah medan di mana subjek menghadapi kenyataan bahwa keinginannya selalu tertunda dan dialihkan melalui simbol. Seks sebagai cermin dari struktur keinginan dan kekurangan subjek. Subjek menginginkan sesuatu yang ingin dia capai atau ingin dia penuhi, tapi subjek dalam beberapa keadaan selalu merasa tertunda, tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Itulah yang disebut dengan kekosongan atau ketidak pernah sempurnaan, baik itu kenikmatan seksual atau pencapaian kepuasan, itu tidak pernah terpenuhi, sehingga ada pengalihan kepada ke yang lain gitu kan. Relasi seksual adalah tempat di mana subjek mengalami batas dari bahasa dan kenyataan. Jadi kadang kita melakukan tindakan atau hubungan badan seksual itu dengan suatu keinginan yang diungkapkan terlebih dahulu gitu kan. Kadang diterima, kadang tidak, atau ditolak atau dipersilahkan. Ini kan sesuatu yang tindakan seksual didahului oleh bahasa gitu kan. Tentu saja bahasa ini tidak bisa mengungkapkan suatu gejala psikis tentang keinginan untuk melakukan tindakan seksual, karena tindakan seksual itu menurut Lacan tidak bisa dibahasakan, sehingga ketika itu tidak terpenuhi, manusia tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangannya, tidak bisa mengungkapkan perasaannya gitu kan secara utuh atau penuh. Bahkan ketika dia bisa melaksanakan hubungan seksual itu bisa dijelaskan secara simbolik. Skema seks menurut Lacan, bahasa dan kekurangan. Subjek manusia bukan didasarkan pada kesatuan tapi pada kekurangan. Seseorang melakukan hubungan seksual, dia mencari sesuatu pada yang lain gitu kan. Ada libido, hasrat itu untuk dipenuhi, ada suatu kekosongan di dalam diri subjek sehingga dia harus mendapatkan suatu pemenuhan. Salah satunya adalah pemenuhan hubungan seksual. Bahasa menciptakan jarak antara subjek dan objek yang diinginkan. Nah, bahasa sebagaimana kita jelaskan tadi, ini sebagai awalan suatu keinginan akan terlihat dari pembahasan. Seks menjadi medan di mana kekurangan ini paling terasa. Nah, tidak ada relasi simbolik yang utuh antara dua subjek dalam seks.